Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat GKI Bungur Jakarta. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita masih di dalam ibadah online. Dan pada ibadah online hari ini, saya menyambut kita semua untuk beribadah dengan hati yang penuh dengan sukacita. Hati yang mau datang, mengenal, dan juga menyembah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, yang mendasari ibadah kita pada hari ini, saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan yang sudah cukup akrab di telinga kita, sebagaimana dituliskan di dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita mengimani dan juga kita melakukan firman Tuhan ini. Kita menjadikan hidup kita untuk memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil kerajaan surga itu di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kasih dan penyelamatan dari Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita masuki ibadah pada minggu hari ini dengan hati yang menengadah kepada Tuhan. Dan kita percaya, ketika kita mencari Tuhan, kita akan mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Mari kita menikmati ibadah raya pada hari ini dengan hati yang penuh syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat beribadah. Kau membawaku terus naik, tak akan pernah turun, tak pernah turun. Jadi pemenang, Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Kau selalu tepati janjimu. Oh， 我相信你是上帝家，永不会忘记。承诺的应许，哦呀，因你上帝永不会失败。Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, 23 Agustus 2020. Kita memasuki saat teduh.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat jiwa kita, mengangkat nyanyian kita, memuji memuliakan Tuhan, hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Kristus Tuhan, kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian ini berlangsung dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita ada di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin, amin, amin. Jemaat yang kasih Tuhan, 32 tahun yang lalu, tanggal 26 Agustus 1988, ada 3 sinode GKI Jawa Timur, GKI Jawa Barat, dan GKI Jawa Tengah mengikrarkan mereka untuk meleburkan menjadi satu tubuh Sinode Gereja Kristen Indonesia. Saudara yang kasih Tuhan, ini bukan usaha yang mudah, memakan waktu lebih dari 20 tahun, sehingga pada hari ini ada 228 jemaat dewasa, 19 klasis dan 3 sinode wilayah. Namun saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita tidak bicara tentang masa lalu, tentang sebuah tonggak sejarah yang telah terjadi 32 tahun yang lalu. Tapi hari ini, 23 Agustus 2020, gereja-gereja di Indonesia, termasuk GKI, bahkan negara Indonesia, bahkan seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama sekali berbeda dari tahun-tahun yang lalu. GKI di dalam ulang tahunnya yang 32 ini berada dalam konteks kita berada dalam wabah COVID-19. Itulah sebabnya saudara yang kasih Tuhan, kita diingatkan bahwa GKI adalah gereja yang terus rindu membarui diri seperti jiwa dari reformasi gereja, Ecclesia Reformata, Semper Reformanda, gereja yang terus membaharui diri. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Gereja Kristen Indonesia boleh ada sebagaimana kita ada. Karena kasih karunia dari Tuhan, seperti di dalam sampaikan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidaklah sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk gereja Kristen Indonesia boleh terus selalu berkarya dan relevan bagi dunia. Mari kita menyanyikan Gereja Bagai Bahtera. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah labuhan
dan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah, gereja bagai bahtera, muatannya penuh. Beraneka manusia yang suka mengeluh, yang hanya ikut maunya, mengkritik dan soal, sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita memasuki saat kita mengakui dosa kita sebagai individu maupun sebagai gereja yang Tuhan percayakan untuk bermisi bagi dunia, namun kita gagal. Mari kita mengambil waktu sejenak. Tiga 32 tahun lamanya Tuhan, Engkau menyertai gereja Kristen Indonesia. Tetapi siapakah kami Tuhan? Dan apakah bakti kami kepada Engkau dan kepada dunia? Kami sebagai gereja seringkali berkutat dengan mainan sendiri, seringkali asik dengan dunia sendiri, dan lupa mengerjakan misi Tuhan. Kami kurang membaharui diri, kami kurang untuk berkarya bagi sesama dan bagi dunia kami. Dan kami sebagai individu, kami pun seringkali terkungkung dengan rasa nyaman sendiri, rasa aman sendiri. Dan kami lupa bahwa kami dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Perbaharuilah diri kami Tuhan, gereja kami, khususnya GKI Bungur, supaya GKI Bungur menjadi semakin relevan bagi dunia. Setiap anggota jemaat dan simpatisannya boleh semakin relevan dan dirasakan kehadiran dan perannya bagi orang-orang sekitar, bagi keluarga, dan orang-orang yang lain. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami, Tuhan. Kau ampunilah dan Kau perbaharui kami dari hari lepas hari. Kami naikkan doa pengakuan ini dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sejak Yesus di hatiku, ada perubahan demi perubahan yang ajaib. Hidupku ada perubahan yang ajaib. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senang. Sejak Yesus di hatiku, ku takkan berjalan di tempat yang sesat. Sejak Yesus di hatiku, meski banyak dosa namun Ia sucikan. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senang.
bagi setiap saudara yang dengan tulus hati mengakui segala dosa kita, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Diambil dari Mazmur 51 ayat 12 hingga 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Tuhan, aku perlu Engkau di setiap waktu. Tuhan, aku perlu suka atau duka, tinggallah sertaku, ku senanglah. Oh Tuhan, aku perlu selalu mau datang padamu, oh Tuhanku. Tuhan, aku perlu ajaran-Mu, janji-Mu abadi, genap dan pasti. Oh Tuhan, ku perlu selalu, ku mau datang padamu, oh Tuhanku. Firman Tuhan disampaikan oleh Pendeta Rivo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pada pagi hari ini kita kembali datang kepada Tuhan di tengah-tengah perayaan Hari Ulang Tahun GKI. Kita boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, gereja yang terus memperbaharui diri. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-13. Demikianlah akan bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan sekalipun aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan kedua. Roma pasal yang ke-12
Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mereka yang menyimpan dan yang melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini kita berbicara tentang gereja. Gereja yang terus-menerus memperbaharui, memperbaiki dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang gereja, apakah gereja itu sendiri, saudara-saudara? Saudara-saudara, di dalam satu pemahaman kita yang sudah sering kali kita ketahui, bahwa gereja itu bukanlah berbicara tentang gedungnya. Gereja itu bukan berbicara tentang lokasi atau tempat di mana gereja itu berada. Gereja itu juga bukanlah kemajelisan atau orang-orang yang memimpin akan gereja itu sendiri. Bukanlah suatu klasis atau juga sinode. Tetapi gereja itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, adalah berbicara pribadi-pribadi yang bersekutu di tengah-tengah akan rumah Tuhan. Gereja itu adalah berbicara saudara dan saya. Dan gereja itu adalah kita, orang-orangnya, bukan gedung, bukan organisasi. Tetapi bagaimana saudara dan saya itu adalah sebagai gereja Tuhan. Nah, yang menjadi permasalahannya saudara-saudara adalah di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan. Apakah gereja pada hari ini sudah sungguh-sungguh mewujud nyatakan akan imannya untuk boleh memperbaharui dirinya terus-menerus. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini saudara-saudara di dalam Injil Matius pasal yang ke-16. Di sini memberikan kepada kita satu lukisan bagaimana gereja yang sejati. Bagaimana gereja yang utuh yang Tuhan kehendaki untuk boleh menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia. Yang pertama saudara-saudara, gereja atau saudara dan saya adalah gereja yang sejati. Ketika gereja itu hidup bukan dari kata orang, bukan hidup dari kata masyarakat, tetapi gereja yang hidup adalah dari diri kita sendiri. Pada waktu di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ini saudara-saudara, kita melihat di dalam Injil Matius, Tuhan Yesus pada saat itu bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata mereka, kata orang, siapa mereka itu saudara-saudara? Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan di dalam bagian ini dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13. Di situ dikatakan bahwa dia ada di tengah-tengah satu tempat yang disebut dengan Kaisaria Filipi. Saudara-saudara, Kaisaria Filipi adalah satu tempat yang begitu agung, yang begitu luar biasa indah sekali. Dan di situ ada begitu banyak orang kaya. Sehingga saudara-saudara, mereka adalah orang-orang yang menentukan hidupnya itu berdasarkan mungkin apa yang dinilai oleh orang lain. Mereka menentukan akan segala sesuatu berdasarkan apa yang dilihat oleh orang lain kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah situasi yang seperti demikian dan juga ditambah dengan pelayanan Yesus yang pada saat itu sudah semakin menurun. Saudara-saudara, orang-orang melihat akan Yesus tidak seperti pada awal-awal ketika dia melayani. Pada awal-awal pelayanan Tuhan Yesus, pada saat itu orang-orang begitu sangat mengagung-agungkan akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yesus melakukan mujizat, Yesus menyembuhkan orang, Yesus membangkitkan orang yang mati. Itu menjadi satu berita yang semakin hari semakin luar biasa. Tetapi pada waktu Injil Matius pasal 16 itu dicatat, pelayanan Yesus itu sedang mengalami satu kemerosotan. Bukan semakin naik, tetapi semakin turun dan turun. Orang-orang sudah tidak lagi mempercayai akan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka sudah mulai meragukan akan apa yang Tuhan Yesus kerjakan pada saat itu. Saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah situasi seperti demikian, di tengah-tengah orang sudah meragukan akan siapakah Yesus, maka pada saat itu
Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid, menurut orang siapakah aku ini? Saudara-saudara, pada saat itu murid-murid berkata, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis sudah dipenggal kepalanya. Dan pada saat itu saudara-saudara, orang-orang pada saat itu begitu takut dengan akibat daripada pemenggalan Yohanes Pembaptis. Sehingga mereka berpikir bahwa Yesus ini adalah sesuatu yang menggantikan akan Yohanes Pembaptis. Ada yang juga mengatakan bahwa dia adalah Elia. Elia pernah melakukan mujizat, yaitu bagaimana mujizat dia berdoa kepada Tuhan dan api itu turun dari atas surga. Dan 400 nabi-nabi Baal itu kemudian mati semua. Yesus juga melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan orang. Yesus mengubah air menjadi air anggur. Ini adalah mujizat yang mereka mengatakan ini sama seperti Elia. Ada yang mengatakan Yeremia. Yeremia adalah nabi yang meratap, nabi yang menangis. Dan Yesus juga kerap kali menangis. Di dalam satu bagian dia mengatakan, Yerusalem, Yerusalem, mengapa engkau melakukan sesuatu dosa, yaitu melakukan satu pengkhianatan, membunuh para nabi-nabi Allah. Tuhan Yesus menangisi akan keadaan bait Allah. Sehingga orang mengatakan engkau adalah Yeremia. Ada juga mengatakan dia adalah sebagai nabi-nabi yang ada pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada saat itulah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau demikian sekarang menurut kamu siapakah anak manusia ini? Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus bertanya di dalam bagian ini adalah satu kalimat yang sifatnya personal, yang sifatnya pribadi, yang harus dijawab pribadi lepas pribadi. Bukan menurut orang lain, bukan menurut pendeta saudara, bukan menurut akan ahli-ahli Taurat. Tetapi siapakah aku menurut engkau? Disitulah saudara-saudara, Petrus kemudian dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, menurut kami, menurut aku, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudara sekalian, ini suatu pengakuan yang melebihi akan nabi-nabi yang lain. Yang melebihi akan orang-orang yang begitu besar di dalam sepanjang perjalanan sejarah umat Tuhan. Ini adalah satu kalimat yang paling tertinggi yang mengakui Yesus lebih tinggi daripada semua manusia. Dia adalah anak Allah, dia lebih tinggi daripada dewa-dewa, dia lebih tinggi daripada ilah-ilah, karena dia adalah anak Allah yang hidup. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pengakuan ini justru muncul, pengakuan ini justru keluar dari mulut Petrus, bukan pada saat Yesus sedang di dalam posisi yang tertinggi, bukan pada waktu Yesus sedang dielu-elukan oleh orang-orang banyak. Tetapi justru Yesus sedang diragukan eksistensinya. Yesus sedang diragukan keberadaannya. Disitulah muncul satu kalimat di dalam diri Petrus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Ketika kita merenungkan akan bagian firman Tuhan ini, ketika kita memikirkan bagian firman Tuhan ini saudara-saudara, satu pertanyaan yang harus kita jawab secara jujur saudara-saudara. Beranikah kita untuk tetap mengakui dia Yesus, dia sebagai Tuhan, dia sebagai Allah pada saat-saat yang paling buruk yang terjadi di dalam hidup saudara dan saya? Beranikah kita tetap mengakui dia sebagai Tuhan, dia sebagai penyelamat, dia sebagai Savior di dalam hidup saudara dan saya? Ketika doa-doamu tidak dijawab oleh Tuhan, ketika penyakitmu semakin hari semakin parah, ketika masalah ekonomimu semakin hari semakin ruwet, beranikah saudara dan saya mengatakan dalam segala situasi yang semakin buruk itu kita berkata, Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Juru Selamat, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Petrus dia mengakui satu pengakuan yang luar biasa ini. Muncul satu pengakuan yang begitu luar biasa.
Kenapa itu bisa terjadi, saudara-saudara? Mengapa Petrus di tengah-tengah kondisi pelayanan Yesus yang sudah semakin merosot, tetapi ada satu pengakuan yang begitu ultimate kepada pribadi Yesus? Saudara-saudara, jawabannya adalah karena Petrus mengenal Yesus bukan berdasarkan perkataan orang lain. Petrus mengenal Yesus bukan karena orang lain, tetapi karena dia mengenal secara pribadi siapa itu Yesus. Dia memiliki satu relasi yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga bukan berdasarkan kata orang. Hari ini saudara-saudara, banyak orang yang hidup ditentukan oleh kata orang. Ditentukan oleh kata situasi yang ada. Saudara-saudara, selama 4 bulan belakangan ini ketika kita menghadapi akan masa-masa lockdown, saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara dan saya di tengah-tengah menjalani hidup ini, kita adalah orang-orang yang setia membaca firman Tuhan. Apakah kita adalah orang-orang yang malas membaca firman Tuhan? Salah satu tanda orang yang hidupnya ditentukan oleh orang lain, apa perkataan orang lain, apa perkataan dunia, adalah kita tidak lagi rajin untuk baca firman Tuhan. Kita tidak lagi untuk sungguh-sungguh serius dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, permisi tanya, selama 30 hari belakangan ini, saudara, 30 belakangan hari ini, berapa banyak saudara yang membaca firman Tuhan, yang punya satu hubungan, yang relasi yang dekat, yang intim dengan Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berapa banyak saudara-saudara yang bangun pagi-pagi, engkau sungguh-sungguh rindu membaca firman Tuhan? Selama 3 bulan, 4 bulan belakangan ini, saudara-saudara, berapa banyak di antara saudara dan saya yang sungguh-sungguh memiliki akan antusias untuk tetap melayani Tuhan? Berapa banyak di antara saudara dan saya yang punya antusias untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Justru semakin sulit keadaan kita, justru semakin dekat kita dengan Tuhan. Tanda orang yang hidupnya tidak ditentukan oleh orang lain, tidak ditentukan oleh suara-suara dunia ini, adalah orang yang senantiasa semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim bersama-sama dengan, semakin setia melayani, semakin memiliki semangat untuk boleh membaca firman Tuhan, semakin rindu untuk kita boleh dibentuk oleh firman Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya boleh jujur di hadapan Tuhan, semakin lama semakin kita berada dalam situasi ini, justru keadaannya ada begitu banyak orang yang semakin jauh dari Tuhan. Kebaktian-kebaktian yang dilakukan secara online, kalau kita boleh lihat presentasi orang yang hadir, berapa banyak orang-orang yang datang di dalam kebaktian firman dan doa setiap hari Kamis, orang-orang yang mengikuti kelas-kelas PA, ada berapa banyak? Saudara-saudara, hari ini ada begitu banyak orang yang malas untuk boleh baca firman Tuhan, malas untuk dengerin firman Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki akan relasi dengan Tuhan? Bagaimana kita bisa menjadi gereja yang hanya memiliki hubungan dengan Tuhan, bukan kata orang, tetapi karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Gereja yang sejati adalah gereja yang senantiasa hidup bukan karena perkataan orang, tetapi karena hidup ini ditentukan seberapakah hubungan relasi kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita jangan menjadi orang Kristen yang mengenal Allah dari tangan yang kedua. Kenalah Tuhan, kenalah pribadi Tuhan, kenalah siapa Allah itu dari tangan pertama. Kalau kita mengenal Tuhan dari tangan yang kedua, saudara-saudara, pada waktu kita mengalami situasi yang buruk, saudara-saudara, kita akan segera jatuh dan tidak akan pernah berdiri lagi. Tapi kalau kita mengenal Tuhan dari tangan yang pertama, saudara-saudara, ada kekuatan yang Tuhan berikan, yang membangun hidup kita. Saudara-saudara, marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang mengenal Tuhan, Allah dari tangan yang pertama. Boleh ditampilkan slide-nya. Saudara-saudara, yang kedua, saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat next, terus ini sudah terlewat. Terus
Next lagi. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa gereja yang sejati adalah bukan hanya gereja yang mengenal Allah dari tangan yang pertama. Tetapi gereja yang sejati adalah gereja yang dipimpin oleh Tuhan untuk senantiasa memiliki akan jiwa yang berperang. Yang memiliki satu spirit, satu semangat untuk maju di dalam peperangan rohani. Di dalam firman Tuhan, saudara-saudara, dikatakan pada waktu Petrus mengatakan bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saat itu saudara-saudara, Yesus berkata kepada Petrus, berbahagialah engkau Petrus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini saudara-saudara, Petrus dia katakan sebagai orang yang berbahagia. Ada satu anugerah besar jikalau Petrus didapat menjadi bagian dari orang-orang yang disebut sebagai orang Kristen yang sejati, gereja yang sejati. Tetapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan selanjutnya kepada Simon Petrus, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, Petrus punya satu pengakuan bahwa dia adalah Mesias. Tetapi sesudah Yesus mendengar pengakuan itu, maka Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kepada Petrus, aku akan membangun jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, next. Kata yang dipakai di dalam bagian firman Tuhan ini, alam maut. Dalam bahasa Yunani-nya yang dipakai itu lebih jelas lagi dikatakan adalah pintu gerbang. Ya, pintu gerbang apa saudara-saudara? Pintu gerbang neraka. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau kita seringkali menonton film-film kerajaan-kerajaan, peperangan-peperangan kuno, ya, bukan hanya menonton film-film Korea, kita akan menemukan bahwa di dalam peperangan-peperangan kuno itu saudara-saudara ada pintu-pintu gerbang. Dan pintu-pintu gerbang yang dibuat itu begitu besar, begitu kokoh. Sehingga kalau mau masuk ke dalam pintu itu tidak sembarangan. Bahkan orang yang membuka pintu itu harus banyak orang yang membuka baru pintu itu bisa terbuka. Pintu itu gambaran daripada sesuatu yang kokoh, sesuatu yang kuat, dan juga menggambarkan tentang identitas daripada satu kerajaan itu. Pada waktu pintu itu dibuka dan akan ada peperangan, maka dari dalamnya itu saudara-saudara akan keluar kereta-kereta berkuda, pahlawan-pahlawan yang begitu perkasa, panglima-panglima perang maju keluar. Di tengah-tengah situasi seperti demikian, mereka maju berperang. Di situ menunjukkan eksistensi daripada kerajaan itu. Mereka dengan senjata lengkap, dengan pakai topeng, pakai senjata, mereka menembus akan musuh-musuh. Dan pada waktu mereka sudah keluar, pintu ditutup kembali, menunjukkan satu keamanan. Dan saudara-saudara, dalam bagian ini, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus bahwa aku akan membangun gerejaku dan alam maut tidak akan menguasai, atau pintu gerbang Hades, pintu gerbang neraka itu tidak bisa menguasainya. Dengan kata lain Yesus di sini berbicara tentang peperangan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, seluruh bagian firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, kita melihat ada begitu banyak sekali peperangan-peperangan. Dan saudara-saudara, dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin kembali mengingatkan bahwa kita yang ada di dalam Perjanjian Baru, kita juga mengalami peperangan. Gereja juga mengalami dan juga harus menjalani apa yang disebut dengan peperangan itu sendiri, saudara-saudara.
Saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan hal yang seperti demikian, bahwa orang Kristen bukan hanya duduk-duduk saja, bukan hanya dengar khotbah saja, bukan hanya catat khotbah saja, bukan hanya menikmati khotbah, tetapi hidup kita ada di dalam peperangan, kita ada di dalam alam maut, bahwa kita berperang dengan kuasa-kuasa yang ada di angkasa, kita berperang dengan kuasa-kuasa iblis. Pada saat itu mungkin murid-murid berkata, loh Tuhan, aku ini kan seorang nelayan. Aku ini adalah seorang yang biasa. Kok sekarang disuruh perang? Kok sekarang disuruh untuk melakukan seperti demikian? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, memang murid-murid pada saat itu adalah orang-orang yang berada dalam status yang mungkin tidak terlalu dikenal oleh orang. Mereka hanya nelayan, mereka adalah pemungut cukai, mereka adalah orang-orang yang biasa. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan lupa, pada waktu Tuhan Yesus mengatakan hal yang seperti demikian, bahwa pintu alam maut itu tidak menguasai kamu, bahwa peperangan itu pasti akan dikuasai oleh Tuhan. Maka di situ saudara-saudara, ada satu janji yang Tuhan berikan, bahwa yang berkata seperti demikian, bahwa yang berjanji bahwa pintu alam maut tidak akan menguasai, itu adalah Tuhan. Sekalipun kita ada di dalam peperangan rohani, sekalipun kita ada di dalam peperangan melawan akan kuasa-kuasa yang ada di atas udara, kita berperang melawan kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa roh-roh jahat. Tetapi saudara-saudara, Tuhan yang berjanji, aku yang mendirikan gerejaku, aku yang mendirikan akan umatku. Artinya Tuhan yang bertanggung jawab. Sekalipun ada peperangan rohani, dan kita harus terus menjadi orang-orang Kristen yang berperang, punya semangat untuk penginjilan, saudara-saudara. Ingat senantiasa bahwa yang berperang adalah Tuhan. Hal ini sama ketika Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada murid-murid, aku mengutus engkau seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Domba adalah binatang yang lemah, domba adalah binatang yang bodoh, domba yang tidak bisa kembali ke tempatnya yang semula. Itulah saudara dan saya. Kita hidup di tengah-tengah kondisi seperti demikian. Kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tuhan mengutus kita di tengah-tengah situasi yang seperti demikian, di tengah-tengah peperangan. Kita berkata, Tuhan, di mana logikanya? Domba kok bisa ngelawan serigala? Habis, tidak mungkin bisa menang. Tetapi saudara-saudara ingat, bahwa yang mengutus sang domba itu, yang mengutus kita itu untuk boleh memberitakan Injil, itu bukanlah siapa-siapa. Yang berkata itu adalah Yesus. Dia adalah singa dari Yehuda. Dia adalah singa dari Yehuda yang mengutus para domba. Memang kita lemah, memang kita tidak berdaya, tetapi yang mengutus kita di dalam peperangan rohani itu adalah Yesus, singa dari Yehuda. Singa lawan serigala. Habis. Singa itu raja hutan. Dia memenangkan. Dan itulah suatu kepastian yang Tuhan Yesus katakan. Kita ada di tengah-tengah dunia. Kita ada di tengah-tengah situasi yang semakin hari semakin buruk, saudara-saudara. Kita ada di tengah-tengah peperangan rohani. Gereja hari ini, saudara-saudara, hidup di tengah-tengah peperangan rohani. Saudara-saudara, setiap waktu, setiap saat, keadaan gereja tidak semakin hari semakin baik. Tetapi saudara-saudara, ingat bahwa yang mengutus kita di tengah-tengah dunia ini, mengalami peperangan dengan kuasa-kuasa kegelapan, itu adalah Kristus. Kristus yang akan mendirikan gerejanya. Dia yang akan bertanggung jawab. Saudara-saudara, gereja yang sejati bukan hanya gereja yang menurut kata orang, tapi menurut siapakah kita sendiri. Gereja yang sejati adalah gereja yang senantiasa menyediakan dirinya untuk melakukan peperangan rohani. Berperang untuk kerajaan Allah. Dan gereja yang sejati, saudara-saudara, adalah gereja yang memiliki kunci kerajaan surga. Di ayat yang ke-19 di situ Tuhan Yesus mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa sekali. Tuhan Yesus mengatakan kepada Simon Petrus, kepada
murid-muridnya pada saat itu, bahwa aku akan memberikan kunci. Saudara-saudara, apa arti kunci itu sendiri? Kunci itu adalah satu benda, satu alat yang kita bisa pakai untuk membuka. Atau kunci itu juga bisa menutup. Artinya di dalam bagian ini, ketika dikatakan bahwa kepadamu, kepada gereja, akan kuberikan kunci kerajaan surga. Di situ ada satu tugas penyambutan. Di situ ada satu otoritas. Di situ ada satu legalitas yang Allah berikan kepada gereja untuk boleh membuka, untuk boleh menyambut akan dunia ini, menyambut orang-orang yang belum mengenal Kristus, untuk boleh datang di tengah-tengah gereja, untuk boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang bertumbuh, yang semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu saudara-saudara, gereja yang sejati adalah gereja yang terbuka. Gereja yang membuka dirinya untuk boleh semakin banyak orang diberitakan Injil, untuk boleh menyelamatkan banyak orang. Saudara-saudara, di dalam bagian ini juga Tuhan Yesus mengatakan, gereja bukan hanya diberikan kunci, tetapi satu amanat yang Tuhan Yesus katakan, apa yang kau ikat di dunia ini. Next. Apa yang kau ikat di dunia ini akan diikat di surga. Saudara-saudara, apa artinya kalimat Tuhan Yesus ini? Tuhan Yesus mengatakan yang pertama, kita adalah orang-orang gereja sebagai yang memiliki kunci kerajaan surga, yang harus membuka, yang harus menyambut dunia ini. Tetapi yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengatakan, apa yang kau ikat di dunia ini akan diikat di surga. Apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Di sini memiliki satu pengertian, saudara-saudara. Ini satu privilege yang Allah berikan, satu kehormatan, satu kemuliaan yang Allah berikan kepada gereja. Bahwa apa yang kita lakukan ketika kita menyambut orang-orang itu datang kepada Tuhan, untuk boleh mengenal Tuhan, itu adalah suatu kebanggaan, itu suatu kemuliaan yang luar biasa, yang tidak pernah dapat kita berikan. Saudara-saudara, jangan bangga ketika sakit penyakitmu sembuh. Jangan bangga ketika engkau mungkin memiliki akan kekayaan yang luar biasa. Karena Alkitab tidak pernah mencatat ketika kamu memiliki uang yang begitu besar, bermiliar-miliar. Alkitab tidak mengatakan bahwa malaikat di surga bersuka cita. Ketika engkau memiliki mobil yang baru, kamu punya mobil dan bisa dipamerkan kepada orang, orang mungkin bisa berdecak kagum. Tapi sorga tidak pernah bangga dengan mobil yang kamu miliki. Tetapi sorga akan menjadi sangat bangga ketika kita dapat memberitakan Injil kerajaan Allah, dan orang-orang itu boleh diselamatkan. Satu orang bertobat, maka seluruh malaikat-malaikat di sorga bersuka cita. Saudara-saudara, gereja memiliki satu privilege, memiliki satu kehormatan. Untuk apa, saudara-saudara? Bukan untuk semakin membanggakan diri, menyombongkan diri, tetapi untuk memberitakan akan Injil, memberitakan akan kasih karunia Allah. Itulah tugas daripada gereja. Hari ini saudara-saudara, bagaimana dengan gereja? Bagaimana dengan saudara dan saya, saudara-saudara? Kita terlalu sibuk, kita terlalu begitu banyak disibukkan dengan pertengkaran satu sama yang lain, dengan satu pribadi dengan yang lain. Satu orang tidak cocok dengan orang yang lain, satu orang saling menyerang dengan yang lain. Gereja sebagai tempat untuk melayani, bukan bertengkar, bukan untuk mencari masalah. Tapi gereja justru harus memberitakan Injil. Gereja yang tidak memberitakan Injil, omong kosong berbicara tentang pembaharuan. Omong kosong kita berbicara tentang gereja yang semakin hidup di dalam kesejatian. Gereja tidak pernah menjadi gereja yang sejati ketika di dalamnya tidak ada Injil, tidak ada Kristus yang diberitakan. Tetapi orang yang ditinggikan, manusia yang senantiasa untuk menjadi fokus hidupnya. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saudara-saudara kita dipanggil untuk gereja yang memperbaharui dirinya. Itulah yang juga dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-12. Bahwa kita tidak bersama dengan dunia ini, tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh dunia ini. Tetapi kita hidup di dalam pembaharuan hidup. Menjadi gereja yang semakin sejati, semakin melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, gereja yang hidup
gereja yang sejati. Yang pertama adalah gereja yang bukan hidup menurut kata orang. Yang kedua, saudara-saudara, gereja yang sejati adalah gereja yang terus-menerus untuk menyalakan semangat penginjilan, memberitakan akan Injil dalam semangat peperangan, maju memberitakan akan Injil. Dan gereja yang sejati adalah gereja yang memiliki kunci kerajaan surga, yang membuka akan pintu gerbang gereja untuk semakin banyak orang masuk. Bukan menutup rapat-rapat pintu itu, sehingga orang lain melihat gereja dan mereka tidak pernah mau masuk ke dalam gedung gereja. Karena di dalam gereja ada begitu banyak kemunafikan, ada begitu banyak ketidakjujuran, ada begitu banyak kebobrokan. Dan orang tidak akan pernah tertarik. Marilah saudara-saudara kita sebagai gereja, kita senantiasa memberitakan Injil. Beritakan Injil, memberitakan Injil, itulah yang Tuhan kehendaki. Di dalam bulan misi yang kita lakukan pada saat ini, marilah kita kembali diberikan gelora, semangat untuk kita kembali memikirkan apa yang harus kita lakukan di dalam gereja Tuhan. Memikirkan bukan apa perkataan orang, tapi apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan bagi gereja, bagi saudara dan saya. Mari kita masuk di dalam saat hening. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa
Saya mengajak segenap saudara untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, di tengah ungkapan syukur kami atas kasih setia Tuhan selama 32 tahun memimpin dan memelihara Gereja Kristen Indonesia, kami terus memohonkan kiranya Tuhan terus berbicara kepada kami. Kiranya Tuhan tidak jemu-jemunya menyampaikan pesan-Mu kepada kami, supaya kami menjadi gereja yang seperti Engkau kehendaki. Khususnya di dalam masa pandemi ini Tuhan, kiranya kami tidak hanya disibukkan bagaimana mempersiapkan ibadah secara online ataupun mempersiapkan untuk onsite, tetapi lebih daripada itu Tuhan, kiranya Engkau memberikan pencerahan demi pencerahan, penjelasan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi gereja kami di masa pandemi, bahkan di masa pasca pandemi. Kami mohonkan anugerah-Mu Tuhan, juga buat bangsa negara kami, yang sampai hari ini Tuhan, kami masih terus bergumul, kami masih terus melihat angka-angka yang buruk, angka-angka yang menunjukkan betapa wabah ini masih belum mereda. Mohon Tuhan berikan belas kasihan buat kami semua, baik kami semua sebagai pemimpin negara, kami semua sebagai rakyat. Kiranya kami boleh bersehati, kami boleh belajar disiplin, kami boleh belajar mengendalikan diri, dan kami boleh mentaati segenap protokol yang ada, supaya kami sebagai gereja, sebagai negara, boleh bersehati memelihara kehidupan, memelihara dan menjaga kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga segenap jemaat Tuhan dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah, baik fisik maupun jiwa. Kiranya Tuhan kuatkan kami, supaya kami boleh merasakan kasih Tuhan melalui kasih sesama, supaya kami boleh merasakan jamahan Tuhan melalui jamahan sesama kami, baik melalui media-media maupun secara langsung. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Silakan saudara memberikan persembahan, menyampaikannya kepada jemaat saudara masing-masing, baik melalui online, melalui rekening bank, maupun melalui barcode yang tersedia, ataupun saudara menyimpannya secara fisik dan menyampaikan pada waktunya. Saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mari kita menyanyikan Berderaplah Satu. Berderaplah satu, bertegaklah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya, bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal.
mari kita bawa persembahan kita ke hadapan Tuhan di dalam doa. Inilah harta kami Tuhan yang kami persembahkan kepadamu. Dan lebih daripada itu, inilah tenaga kami, pikiran kami, potensi dan segenap kapasitas yang Kau percayakan kepada kami, buat Engkau dan buat dunia. Kiranya Tuhan pakai, memperluas, membesarkan kerajaan-Mu, sehingga orang boleh semakin merasakan kehadiran-Mu, melalui uang kami, melalui tenaga kami, dan melalui segenap potensi yang kami miliki. Terimalah Tuhan kiranya berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan persembahan kami. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sama sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah di dalam damai sejahtera, dan terimalah akan berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, pertolongan, kekuatan, penghiburan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus, memampukan kita untuk senantiasa menggenapkan rencana Allah di dalam setiap situasi kehidupan kita, mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin. Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita. Cara untuk membuka jalanku, Engkau yang lebih mengerti. Cara untuk menolong hidupku, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Kau membawaku terus naik, tak akan pernah turun, tak pernah turun. Selamanya percaya
应许，你向我所承诺的应许。哦呀，因你上帝永不会失败。